Salah satunya yaitu menjaga jarak dan menggunakan masker. Kota Ambon menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hari ini. PSBB dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan tingginya angka penyebaran COVID-19. Berdasarkan pemantauan, masih banyak warga yang melanggar peraturan PSBB, diantaranya tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Di Jalan Samratulangi, depan pertokoan Ambon Plaza misalnya, banyak warga yang melanggar tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Hal yang sama juga terlihat di pertokoan Jalan Ayepati. Pada hari pertama dan kedua pemberlakuan PSBB, pemerintah Kota Ambon masih memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan yang melintas untuk penggunaan masker dan menjaga jarak. Penerapan sanksi akan dilakukan pada hari ketiga selama masa PSBB. Pemerintah Kota Ambon sudah menyiapkan 20 titik checkpoint atau pos pantau sebagai upaya mendukung pelaksanaan PSBB yang berlangsung selama 14 hari ke depan. Minggu Snoya melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Ambon dan gugus tugas COVID-19 menyiapkan 20 titik posko penindakan selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Kota Ambon. Posko tersebut mulai berjalan efektif 2 pekan depan. Selama masa pembatasan sosial berskala besar, ada 20 titik pantau yang disiapkan pemerintah Kota Ambon. Titik pantau ini akan beroperasi selama pelaksanaan PSBB di Kota Ambon yang mulai efektif berjalan hari ini. Posko-posko tersebut didirikan mulai dari Laha sampai Taman Makmur. Dari 20 posko tersebut, sebagian sudah difungsikan pada saat pembatasan kegiatan masyarakat. Posko-posko tersebut disiapkan untuk pemantauan dan penindakan bagi masyarakat yang tidak mentaati aturan pemberlakuan PSBB. Contohnya, angkutan umum akan ditindak jika memuat penumpang lebih dari 50%. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi maupun denda sesuai peraturan yang berlaku. Pemantauan pos pantau ini dilakukan terhadap arus masuk keluar orang dari dan ke Ambon. Pemerintah Kota Ambon akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder secara online maupun melalui surat edaran. Mulai hari Senin dan Selasa secara persuasif petugas akan mengingatkan tentang aturan, pelanggaran, maupun sanksi dalam PSBB. Namun mulai hari Rabu, petugas akan mengambil tindakan-tindakan tegas sesuai dengan peraturan wali kota. Ongen Limba Junaidi Asril melaporkan. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menurunkan 250 personil mengawal jalannya pembatasan sosial berskala besar di Kota Ambon. Polresta Pulau Ambon juga dibantu personil TNI Kodam 16 Patimura dan Kepolisian Daerah Maluku. ...250 personil Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dikerahkan untuk mengawal jalannya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Kota Ambon yang mulai berjalan hari ini. Personil Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease akan dibantu personil TNI Kodam 16 Patimura dan Kepolisian Daerah Maluku. Hal ini diungkapkan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Leo Suryanugraha Simatupang. Menurut Kapolresta, pembatasan sosial berskala besar akan dilakukan dengan cukup ketat. Untuk itu diharapkan masyarakat dapat memahami upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penularan. Pasalnya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PKM telah memberikan pengalaman bagi masyarakat terkait penerapan disiplin dan protokol kesehatan. Untuk personil yang kami libatkan lebih kurang dari Polri 250, mungkin dari TNI juga kurang lebih 10. Kapolresta menyebutkan dalam PSBB ada 20 titik checkpoint atau pos pantau. Personil Polri yang ditugaskan di pos-pos tersebut akan memberikan pemahaman dan disiplin kepada masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Menurutnya ada berbagai sanksi yang diterapkan, baik itu sanksi administratif dan denda maupun sanksi hukum. Jika dalam pemberlakuan ini ditemukan pelanggaran tindak pidana, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Melkilatus Saule dan John Ralalo melaporkan. Saudara, hari ini Kota Ambon menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Terkait dengan pelaksanaan PSBB, sanksi bagi pelanggar diterapkan hingga 30 juta rupiah.
Sejumlah jalur keluar masuk dari dan menuju kota Ambon dilakukan pemeriksaan ketat oleh para petugas. Sejumlah jalur perbatasan antar kabupaten seperti di Jalan Singsingamangaraja, Desa Paso, Kota Ambon menuju Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah secara ketat dijaga petugas Gustu Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Para pengendara roda 2 maupun roda 4 menuju Kota Ambon satu persatu diperiksa suhu tubuh oleh petugas. Para pengendara diizinkan masuk ke Kota Ambon bila memenuhi persyaratan seperti menggunakan masker, surat izin telah dilakukan rapid test oleh pemerintah setempat, surat jalan serta kartu identitas. Namun aturan ini benar-benar akan diberlakukan mulai hari Rabu besok. Untuk hari Senin dan Selasa besok, para pelaku perjalanan masih diberi kelonggaran sebagai sosialisasi bagi mereka dan juga masyarakat lain yang belum mengetahui aturan tersebut. Sesuai peraturan yang tertuang dalam Perwali nomor 18 tahun 2020 tentang PSBB, para pelanggar aturan dikenai sanksi hingga 30 juta rupiah. Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi saat meninjau pelaksanaan PSBB menjelaskan selama 2 hari ini masih dilakukan sosialisasi. 2 hari pertama ini kita memberikan sosialisasi dulu kepada masyarakat secara persuasif. Hari Rabu itu baru kita mulai mengambil langkah ya normatif ya dalam bentuk sanksi. Kalau memang ada yang tetap melanggar ya. Nah, hari ini seluruh tim gugus tugas turun untuk sosialisasi, baik itu di rumah makan, baik itu di kafe, baik itu di toko-toko, kantor-kantor, supaya itu diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSBB. Ya. Penerapan PSBB ini akan mengatur kegiatan masyarakat, mulai dari penggunaan masker, pembatasan jam operasional, pembatasan jumlah penumpang dalam angkutan umum, dan berbagai pembatasan lainnya. Aturan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Ambon ini merupakan bagian untuk memutus mata rantai dan menekan penyebaran pandemi COVID-19 karena Kota Ambon ditetapkan sebagai kawasan zona merah. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan.